Baik, ini kerjasama antara ID, PKS, dan mohon maaf saya melibatkan Al-Huda di dalam slide ini. Hanya sekedar simbol aja. Tidak usah khawatir Pak Abdullah. Simbol aja. Pertama, kalau kita ingin berbicara tentang apakah ini namanya rescue team atau respon team, rapid respon atau apalah namanya untuk COVID ini, pastikan dulu bahwa Anda sebagai kelompok dari rescue team atau rapid respon team ini bukanlah orang yang menganggap COVID itu tidak ada atau COVID itu hanya permainan saja. Kenapa? Begitu Anda punya paham ini, tidak ada gunanya Anda berada dalam tim tersebut. Orang Anda tidak mengakui bahwa COVID itu ada. Kenapa saya tekankan begitu? Berkembang sekarang di tengah masyarakat, ya. Ada komunitas di tengah masyarakat yang memang mengingkari COVID itu. Dia tutup mata saja, nggak mau tahu dia bahwa betapa banyaknya orang bergelimpangan mati. Rumah sakit penuh, ya. Sampai harus dirawat di pelataran parkir. Tetap dia mengatakan, COVID itu tidak ada. Terus dokter-dokter, tenaga perawat, tenaga kesehatan yang meninggal dalam jumlah banyak itu apa namanya? Apa namanya? Itu pertanda orang tidak mau berpikir. Maka saya ingatkan kepada kita semua, mari kita keluar dari kelompok ini. Bahwa ada konspirasi politik di situ. Konspirasi politik internasional, entah Cina, entah Amerika, entah siapa. Ada mafia bisnis internasional di sana. Isu-isunya kan begitu. Ada katanya inilah bahwa kehidupan di bumi ini direset. Kalau kayak komputer direset. Ya. Itu isunya kan. Itu kalaupun ada, biarkan saja. Bukan urusan kita itu. Kita orang-orang kecil tidak akan mampu sampai berpikir ke arah sana. Dan jangan usah terlibat pula pro kontra tentang itu. Silahkan mereka-mereka yang punya kapasitas politik internasional, ekonomi internasional untuk mengurusi itu. Kita urus sajalah diri kita, masyarakat kita, pasien kita. Yang pasti mereka terancam kematian. Udah kita selamatkan. Janganlah sok-sok berpikir yang terlalu jauh, tidak tahu, tidak jelas. Bisa iya, bisa tidak isu itu, tapi bukan kapasitas kita. Itu masalahnya. Memikirkan sesuatu yang bukan kapasitas kita itu tidak akan terselesaikan. Nah, prinsip dasar kalau kita ingin membentuk rescue team atau istilah tadi PKS adalah tim respon cepat, ya, apa namanya? Tim respon cepat sama. Pertama, gerakannya cepat, tapi harus akurat. Main cepat saja tidak akurat, tidak bermanfaat, malah celaka. Prinsip dalam COVID ini, pasien akan selamat, si penolongnya juga harus selamat, lingkungannya juga harus selamat. Lingkungan itu artinya keluarganya, masyarakatnya, segala macam harus selamat. Ini prinsip dasar kalau kita ingin menjadi respon tim, rapid respon team ini. Untuk itu apa? Perlu ilmu. Ilmu tentang COVID itu jelas. Kemudian ilmu kesehatan masyarakat, ya, ilmu penyuluhan. Dan terpenting perlu adanya dedikasi. Tanpa dedikasi dari teman-teman tentu tidak akan mau. Siapa yang mau berurusan dengan resiko tinggi ini? Kita bisa terpapar, kita bisa ikut tertular dan mati. Kalau bukan jiwa dedikasi tidak akan jalan ini. Kemudian perlu sarana. Mungkin Pak Abdullah pikirkan sarana apa yang dibekali mereka untuk bisa terlibat di dalam urusan respon tim ini. Tanpa sarana seperti orang berperang tanpa senjata, habis kita. Ya kan? Habis kita. Kemudian faham tentang sistem. Jangan kita kemudian bertabrakan dengan sistem yang telah dibangun oleh pemerintah. Kalau tabrakan nanti kita dianggap pula kita menentang.
dan nggak pula kita mengacaukan sistem. Nah, mengerti kita tentang sistem. Nah, ini yang perlu kita pahami. Nanti saya akan coba jelaskan nanti pelan-pelan di belakang. Nah, saran saya untuk bisa mengerti, untuk bisa menindaklanjuti yang persyaratan ini, kita perlu SOP, Pak Abdullah. SOP maksudnya itu SOP di lapangan. Kalau kita mau umpamanya menolong orang, apa SOP-nya untuk tim ini supaya mereka tidak celaka. Kemudian harus ada sistem komunikasi atau hotline atau tidaknya link. Link kepada siapa? Contoh, link kepada rumah sakit. Link kepada Satgas yang ada di Dinas Kesehatan, di Pemda. Ini sudah sangat besar sekali arti kita kalau kita bisa mengkomunikasikan, melinkkan pasien-pasien yang kita temukan itu kepada Satgasnya. Banyak sekali sekarang pasien itu bisa dia terlantar, bisa dia tidak paham sehingga tidak tahu harus berbuat apa. Dia ingin dirawat, tapi rumah sakit tidak tahu mana yang masih ada bednya. Nah, itu kita perlu link. Sebagai perantara ini saja, kalau kita berhasil, itu jasa kita sudah besar. Mereka, tenaga Satgas yang ada sekarang ini, itu sudah keletihan, ya, kecapean mereka. Anda lihat kan, sekarang itu yang namanya tracing, mencari kasus itu. Jadi ini komunikasi. Dan kemudian ambulans mungkin Pak Eka. Ya, ini mobilitas kita orang-orang muda itu yang kita diminta itu soal dalam mobilitas ini. Ya, kalau mereka para petinggi pejabat itu tidak akan mau ngurusin mobilisasi, itu tidak mau. Ya. Kita yang muda-muda ini yang bisa. Ya, jadi, nah ini simpulannya, jangan ada Satgas di PKS, tapi tak tahu apa yang mesti dikerjakan. Akhirnya mejeng, jadi artis saja. Nah, itu jangan sampai. Dalam situasi kita begini heboh, begini sulit ini, kalau kita jadi artis, kita diketawain orang. Kita akan dikecam orang. Yang niatnya tadi bagus, malah jadi kecaman orang. Jadi jangan sampai begitu. Harus mengerti tentang ini tadi, 1, 2, 3. Sekarang kita paparkan, kita lihat bagaimana COVID itu yang sebenarnya. Kondisinya seperti apa. Per 13 Juli kemarin, itu Indonesia ranking 1. Juara dunia, Pak. Juara dunia per 13 April kemarin. 13 Juli. Bukan Olimpiade ya? Bukan Olimpiade. Juara dunia dia, ranking pertama, memproduksi paling banyak kasus COVID. Di bawahnya baru India. Yang India yang heboh-heboh itu dia nomor 2, kita nomor 1. Baru Iran, baru Brazil, baru Bangladesh, Spanyol, Irak. Malaysia tetangga kita tuh ada di bawah sini, pada dekat kita dengan dia. Bersebelahan aja. Dia ada di sini. Jauh kali bedanya dengan kita. Ini per 13 Juli dulu sampai 40-an ribu, tapi sekarang itu sudah menembus 50 ribu lebih. Ya, ini kasus. Ya. Inilah yang harus kita pahami. Dan lihatlah per 30 Juli. Nah, 30 Juli kan kemarin ini. Sekarang kan 1 Agustus. Riau ya? Riau itu termasuk yang rekor. Grafiknya dibandingkan dengan Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Lampung, Sulawesi, itu yang tinggi dia. Itu yang di luar DKI Pak ya? Ya, maaf. Di luar negara apa? Provinsi besar ya? Ya, provinsi besar. Ya, kita cukup juga bangga juga kita jadi juara. Nah, ini Riau, ya. Oh bukan. Nasional, kita lihat dari waktu ke waktu Juli sampai tanggal Juli, dia naik terus ini. Seperti kereta api, jalan kereta api, mendaki sampai ke atas itu. Belum ada turunnya. Kabarnya baru turun sedikit akhir-akhir ini, 1-2 hari ini, tapi tidak nggak tahu. Datanya belum lengkap. Nah, inilah yang kita hadapi sekarang, teman-teman ya, situasi di mana rumah sakit penuh, pasiennya tidak bisa lagi masuk ke dalam, dan mereka harus berada di pelataran seperti ini. Ini di Surabaya. Nah, bagaimana akibatnya kalau mereka di sini? Kan tentu ini menyebar sudah penyakit ini. Mereka tidak lagi di ruang isolasi namanya ini. Kemudian ini tabung-tabung oksigen seperti ini. Ini pada kekurangan oksigen. Sebenarnya perawatan mereka itu adalah
pakai oksigen sentral. Jadi yang di dinding itu, oksigen tabung-tabung seperti ini tidak di sini letaknya. Nah, ini bahaya ini, kalau ini habis kan perlu waktu untuk mengganti ini. Sementara dia tidak bisa lepas dari oksigen. Megap-megap dia, saturasinya bisa turun dan itu bisa menimbulkan kematian. Nah, ini kondisi ini yang kita hadapi, ya. Ini kebetulan ini di Surabaya. Di kita bagaimana? Indonesia nih Pak. Ya, Indonesia, ini Surabaya nih. Di kita bagaimana? Di kita hampir nyaris. Oksigennya itu mendekati, ya nanti saya bicarakan. Saya malu saya sama PK. Nah, kita bicara soal gejala. Sekarang kita masuk kepada teknis, ya, untuk tahu itu COVID atau tidak, kita bisa membedakan. Jangan nanti semua orang nanti dibawa ke rumah sakit, kacau juga. Dia ada beberapa petanda, ya. Coba perhatikan, gejalanya yang khas adalah dia ada batuk, dia ada demam, dia ada sesak. Ini tiga anu besar ini, gejala mayor, batuk, demam, sesak, ya kan? Biasanya dia juga lemah badannya, sakit-sakit tulangnya, loyo seloyo-loyonya. Belum pernah dia merasakan selama ini loyo yang sangat seperti itu, tanpa tahu sebabnya apa. Tuh tandanya. Kemudian hilang rasa dan bau lidahnya dan penciumannya. Kenapa rasa dan bau hilang? Karena virus itu berkembang di sana dan merusak persarafan yang ada di sana. Nah, dari sekian banyak ini kan kalau batuk biasa batuk, kalau demam kan biasa orang demam, sesak kan biasa orang sesak kadang-kadang, ya kan? Nah, ini yang bikin dia kaget itu adalah badannya lemah sekali, kemudian nafasnya ini sesak dan bau rasa hilang. Itu. Nah, inilah urutan perjalanannya. Hari pertama sampai hari ketiga itu apa saja yang dirasakan. Ya, kadang-kadang tidak terasa awalnya seperti masuk angin aja, bahkan belum ada demam, mungkin agak pegal-pegal dikit. Ya kan? Hari keempat mulai tenggorokannya sakit, mulai suhu tubuhnya mulai naik, mulai nggak mau makan. Hari kelima tenggorokannya makin sakit, suhunya mulai makin tinggi dan ada rasa sesak sedikit. Nah, ini gejala seperti ini. Tapi yang penting tolong diingat ini selalu, mudah-mudahan ada ini. Batuk, demam, sesak, kemudian badan rasa lemah dan hilang rasa bau. Kalau ini sudah ada, yakinlah biasanya itu COVID. Tapi ada satu yang kita kenal sebagai varian Delta. COVID-nya variasi mutasi dari India. Itu agak berbeda lagi gejalanya. Dan itu sudah masuk ke beberapa kota di Indonesia. Di Kerinci belum pernah dibuktikan, tetapi sepertinya ada, karena dari tanda-tandanya nampak. Itu dia kadang-kadang hanya mual dan muntah, nafsu makan tidak ada, malah mencret. Nah, ini kan orang banyak protes, saya mencret kalau bilang COVID. Nah, ini varian dari Delta ini yang begitu, pendengarannya berkurang. Nah, jadi ada, ini agak susah dideteksi, orang keliru sering dengan Delta ini. Padahal Delta itu potensinya jauh lebih besar, penyebarannya lebih hebat, kemudian tingkat kesakitan oleh pasiennya sangat tinggi. Jadi penderitaan pasiennya lebih berat, morbiditasnya lebih tinggi pada virus yang biasa. Jadi paling mudah membawa kematian juga. Ini yang terjadi di India dulu, yang kita lihat gambarnya bergelimpangan orang begini-gini. Nah, di Indonesia sekarang ya itu di Jawa, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, itu yang masuk. Kalau sampai masuk ke Kerinci Delta ini, nah habis kita, kan? Nah, bagaimana ngetesnya? Anjurkanlah, motivasilah keluarga itu yang sakit itu dan familinya untuk melakukan tes. Salah satu tugas besar dari kita adalah menyadarkan orang bahwa tes itu tidak usah ditakuti. Orang Kerinci sekarang ini takut, tidak mau dites COVID. Dia merasa bahwa kalau dites pasti aja saya positif, nanti saya di-COVID-kan. Nah, itu waham yang harus kita berantas. Tugas kita seperti itulah, menyadarkan orang seperti itu. Semakin banyak orang yang dites, maka akan semakin banyak ketahuan seberapa besar sebenarnya COVID ini di Kerinci.
Ini rapid test antigen. Ya. Rapid test antigen itu cepat keluarnya, setengah jam, 15 menit keluar dia hasilnya. Tapi kalau PCR itu harus menggunakan peralatan canggih untuk bisa menilainya. Jadi dia direaksikan dulu, kemudian dimasukkan ke dalam alat pembacanya. Khusus ini adanya juga cuma di Pekanbaru. Nah, kalau agak lama dia bisa sampai 2 hari baru keluar hasilnya dan pun mahal. Nah, saya ingin memberikan wawasan kepada kita bersama tentang virus ya. Garis yang ini adalah virusnya. Ya, virus. Jadi ketika kita mulai terinfeksi berdekatan dengan orang yang COVID, maka kita mulai kemasukan virus. Maka virus itu dia cepat sebenarnya, dia masuk kemudian sampai puncaknya dan kemudian dia habis dalam waktu barangkali mungkin 1 minggu, 10 hari atau 2 minggu paling lama. Ya, sebentar dia. Nah, sesudah dia masuk begini, dia turun begini, maka muncullah reaksi dari tubuh, yaitu antibodi. Ya, ini dia, yang berwarna ini, yang warna hijau, biru ya, biru. Muncullah antibodi ini. Nah, antibodi ini memang agak lama dia munculnya, lama dia habisnya ini, lama habisnya. Setelah itu maka ada lagi yang namanya antibodi spesifik, yang ini yang merah. Spesifik maksudnya ini yang khusus mengenali virus, ya, virus COVID itu. Kalau ini untuk virus secara keseluruhan. Nah, dia akan bertahan terus lama-lama seperti ini. Terus, tapi masa antibodi itu tidak tinggi terus, tapi dia melandai dan merendah begitu. Sampai sekian bulan. Ya. Nah, kita lihat di sini bagaimana vaksin bekerja. Ini tadi ketika ini perjalanan tentang perjalanan antibodi ya, antibodi. Ketika kita divaksin pertama kali, yang dimasukkan itu Sinovac, itu adalah virus yang mati. Virus yang sudah mati ya. Jadi sebenarnya nilai berbahayanya rendah Sinovac itu. Tapi efisiensinya juga rendah. Ya, itu jeleknya. Nah, virus mati yang disuntikkan di sini yang pertama kali, disuntik di sini, maka muncullah antibodi kita. Antibodi kita muncul. Nah, yang pertama itu hanya rendah baru antibodi itu. Kalau pas yang pertama ini masuk kuman COVID, kena kita. Karena batas ambangnya di sini. Ya kan? Masuk sini. Kemudian dia turun kan, pada 2 minggu dia turun ini. Dia turun lagi. Maka perlulah vaksin yang kedua, masuk vaksin yang kedua, maka naik lagi antibodi itu sampai dia ke atas, melewati ambang batas keamanan kita, kan? Tetapi dia akan turun lagi, walaupun tidak turunnya seperti sampai ke bawah ini, dia akan turun. Nah, disinilah perlunya vaksin yang ketiga. Ini teorinya, vaksin yang ketiga, supaya menjelang sebelum dia turun sampai ke bawah betul, dia dirangsang lagi, maka naik kembali dia dan diharapkan dia akan bertahan di atas dari ambang keamanan itu tadi. Nah, inilah mekanisme tentang vaksin itu tadi. Yang baru jadi program yang reguler adalah 1, 2. Yang ketiga itu masih dalam perencanaan. Kecuali nakes. Nakes itu memang dalam waktu dekat sudah akan disuntik yang ketiga. Kenapa? Nakes kemarin itu disuntiknya dengan Sinovac 2 kali. Nah, sementara muncul varian Delta, Sinovac ini yang paling lemah terhadap varian Delta. Nah, makanya berpikir Pak Jokowi, waduh mati nakes ini semua nanti kalau masuk yang Delta, maka diberikanlah Moderna. Moderna itu agak lebih kuat dia melawan Delta. Ini Moderna untuk nakes ya? Untuk tahap pertama, Pak. Sudah masuk, Pak? Sudah ada? Ceritanya belum, belum lah. Rencana lah ya. Rencana. Nah, ini lebih detail lagi tentang antigen antibodi. Ya, ada yang bertanya, saya kemarin waktu diperiksa antigen saya positif, tapi PCR saya negatif. Lupa. Antigen saya negatif, tapi kok PCR saya positif? Nah, alasannya adalah rapid test antigen itu lebih telat dia bisa mendeteksi ketimbang PCR. Jadi PCR itu lebih sensitif. Nah, lebih dahulu dia bisa mendeteksi PCR itu. Maka ketika
penyakit itu datang, yang paling tepat untuk mentes itu adalah PCR. Tapi PCR ini kan mahal dan makan waktu hasilnya. Maka orang lebih banyak menggunakan rapid test. Enggak apa-apa, rapid test digunakan. Tapi jangan terlalu bangga, gembira kalau rapid testnya negatif. Bisa jadi sebenarnya dia sudah terinfeksi tapi belum terdeteksi. Nah, ini masih posisinya di sini nih. Ya, PCR positif tapi rapid testnya negatif ya di awal-awal sini. Kemudian setelah masuk wilayah ini kedua-duanya menjadi positif. Rapid test positif, PCR positif. Nah, ketika akan habis, nah ini lagi yang si PCR masih saja positif tapi rapid antigennya sudah negatif. Nah, di sini yang di ujung sini. Jadi ada yang berkata, saya sudah selesai di isoman, udah negatif rapid test saya. Tapi kok PCR saya masih positif? Memang sering begitu. Karena PCR itu masih membaca sisa-sisa kuman yang tersisa di dalam tubuh. Nah, itu yang mungkin terjadi. Jadi jangan heran kalau begitu ada yang bertanya nanti. Nah, permasalahannya di kita apa? Pertama, rumah sakit penuh. Amelia itu penuh. Evarina sering penuh. Selasih kemarin ini ditambah satu lagi bangsal untuk COVID, Pinere 2 namanya. Heboh kemarin penambahan Pinere 2 itu. Bertengkar antara kepala dinas dengan direktur dengan dokter. Kemarin di Selasih itu Pak Abdullah dengar enggak apa-apa, biarin aja. Nah, kenapa? Tenaga kesehatan yang terpapar sudah banyak terkapar, sudah tidak bisa lagi bekerja. Sudah berkurang tenaga kesehatan. Untuk melayani yang di Pinere 1 saja kelabakan. Sekarang dibuka Pinere 2. Kemudian rumah sakit minta tolong realokasikan tenaga kesehatannya. Tolong ambil tenaga kesehatan yang ada di puskesmas di mana takkan di Selasih untuk bisa menghandle itu. Nah, kepala dinas bilang ya, tapi ternyata pasien bertambah masuk juga, tapi yang tenaga kesehatannya belum juga datang. Nah, akhirnya situlah heboh. Karena risiko tinggi. Jadi rumah sakit memang penuh. Jadi kalau penuh rumah sakit bagaimana? Nah, ini pertanyaannya. Kalau penuh rumah sakit bagaimana? Bisakah kita menolak pasien itu masuk ke rumah sakit? Kalau banyak rumah sakit di Kerinci ini, bisa kita oper-oper. Tapi kalau semuanya penuh, suka tidak suka, dia harus dirawat. Walaupun diselasar nanti. Nah, itu prinsipnya. Tidak boleh kita menganiaya pasien. Oke lah, dia dirawat, masuk. Tapi oksigennya? Nah, oksigen kita juga terbatas. Kemarin heboh ribut lagi. Oksigen kita kurang memadai dan segala macam. Ini jangan masuk koran ya. Nanti dipecat saya oleh direktur nanti kalau saya masukkan ke koran. Saya bilang sama direktur kemarin, Pak Direktur, kalau oksigen kita tidak memadai, pasien dipaksa juga masuk. Sama artinya kita dengan membohongi pasien dan membunuh dia. Kenapa? Yang paling diperlukan oleh pasien itu oksigen. Yang lain-lain itu sekunder. Oksigen itu yang paling penting. Karena dia megap-megap. Orang kalau dia kekurangan oksigen kan saturasinya turun. Ketika saturasi turun, itu sulit lagi dia naik ke atas untuk bisa membaik. Maka kalau bisa jangan pernah saturasinya turun. Tahan terus sampai saturasinya 95, 96, 97, 98. Bagaimana nahannya? Dengan oksigen. Kemudian tenaga kesehatan kita juga berkurang. Sudah banyak yang terkapar. Nah, inilah kita sebagai rescue team ini mencoba untuk nanti kalau bisa ya mensubstitusi kelemahan-kelemahan dan kekurangan daripada tenaga reguler yang ada itu. Nah, carilah jalan bagaimana nanti bisa mensubstitusi mereka dengan cara apalah, membantu mereka sehingga ini bisa bergerak lagi. Permasalahannya, ini kalau di luar rumah sakit, persepsi masyarakat yang salah tentang COVID, tentang keharusan dirawat, tentang ya macam-macam. Nah, bisa nggak kita meluruskan itu? Jangankan ngurusin orang-orang ngomong, ustadz aja susah ngurusinnya sekarang. Ustadz ini pro pada prokes, ustadz yang ini kontra prokes, udah ribut. Masjid Muhammadiyah itu
bercakap terus. Ingin apa? Iya. Yang ini naik khutbah Jumat mengatakan tidak ada itu COVID. Nanti besok saya naik ke atas jadi khutbah Jumat, saya bilang lagi yang benar adalah yang saya katakan. Gini. Heboh. Nah ini jadi memang susah. Masyarakat kita itu masih belum bisa menangkap ini secara seragam. Makanya nggak heran Pak Jokowi itu kurus orangnya, karena dia pusing dia memikirkan masyarakat kita. Memang kurus ya? Oh ya. Kemudian pikiran takut di-COVID-kan. Manalah pula ada orang di-COVID-kan? Tidak ada, tidak akan mau orang di-COVID-kan. Dan petugas juga tidak akan mau meng-COVID-kan itu. Apa alasannya kita meng-COVID-kan orang? Memang regulasinya begitu mengatakan, kalau pasien itu masuk ke rumah sakit, harus dites, kemudian lihat hasilnya positif atau negatif. Kalau dia negatif tetapi gejalanya sangat mendukung, maka dia tetap dimasukkan ke dalam pinere dan tetap sementara dianggap sebagai pasien COVID karena gejalanya khas. Menunggu sampai PCR-nya keluar. Nah, ini regulasi dari Kemenkes yang harus kita patuhi. Kalau dipatuhi salah, dipatuhi kita meninggal dia begini aturannya untuk penyelenggaraan jenazahnya. Protes lagi masyarakat. Masa kami tidak boleh menyolatkan, menyembayangkan, memandikan dan segala macam, menguburkan. Ya memang begitulah sulitnya. Kita terjepit antara persepsi masyarakat, kemauan masyarakat dengan kemauan regulasi. Kemudian banyak pasien yang takut ke rumah sakit. Sekarang memang sebar isu bahwa kalau datang ke rumah sakit pasti di-COVID-kan. Yang untung siapa? Coba, yang untung siapa? Siapa teman-teman? Yang untung? Yang untung saya. Kenapa? Pasien tidak mau ke rumah sakit, dia datang ke praktek saya. Sekarang praktek saya ramai terus setiap hari. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Takut ke rumah sakit ya? Nah, ini iya, sengsara bawa nikmat nih. Biasanya pasien saya bisa santai-santai begini, ini enggak. Ramai sekali. Karena mereka enggak mau ke rumah sakit, larinya ke dokter dulu, bernego dulu dengan dokternya. Dok, kalau bisa saya janganlah ke rumah sakit, janganlah saya gini-gini, yalah. Nah, itulah kira-kira. Jadi angka di praktek banyak pasien sekarang. Rezeki. Sengsara membawa nikmat. Nah, itu tadi kemudian persoalan penyelenggaraan jenazah. Ini juga bermasalah, Ustaz. Ya. Masalah ini. Persepsi berbeda antara pembuat regulasi dengan masyarakat. Maka kita sebaiknya merujuk kepada fikih, kalau saran saya. Sudah ada pertemuan ahli fikih internasional. Ya. Sudah ada pertemuan ahli fikih internasional yang memutuskan bahwa ada gradasinya. Gradasi yang paling ringan itu diselenggarakan ya bisa oleh keluarganya, bisa oleh apa dengan cara pakai perlindungan badan kan, dan disolatkan bisa. Tapi gradasi yang paling berat itu ada fikihnya yang mengatakan bahwa pasien itu bila perlu tidak usah dimandikan ya, ditayamumkan saja, kemudian dibungkus dengan plastik. Bisa. Tolong buka nanti itu. Saya sudah mengirimkan ke beberapa orang tentang hasil dari musyawarah permufakatan fikih internasional tentang penyelenggaraan jenazah selama masa pandemi. Ternyata fleksibel sekali, bisa banyak kemudahan-kemudahannya fikih. Nah ini sementara masyarakat masih berkutat dengan aturan yang baku standar. Terus apa yang semestinya kita lakukan? Apa yang semestinya kita lakukan dengan situasi yang seperti tadi saya paparkan itu? Nah inilah intinya menurut saya adalah yang perlu kita jabarkan nanti. Tim ini sudah terbentuk ya Ustaz? Sudah ya? Sudah ada ya? Nah, inilah yang dipertimbangkan oleh tim nanti ya sebagai materinya. Pertama kita coba lihat di mana peran kita. Ya. Apakah di pra-COVID itu adalah sifatnya preventif, mencegah jangan orang itu masuk kepada terkena COVID. Bisa di sini. Atau setelah terpapar COVID orang ini. Dan setelah terpapar COVID ini ada dua.
Pertama mungkin dia tidak masuk ke rumah sakit, tapi ada yang masuk ke rumah sakit, kan? Dan kemudian setelah dia keluar dari rumah sakit, ini juga masih masalah orang ini. Kan? Nah, di mana peran kita itu yang harus kita rumuskan. Kalau di rumah sakit ini mungkin kita tidak banyak bisa berperan karena ini internal sifatnya dan sangat teknis sekali. Nah, mungkin yang bisa dilakukan adalah di sininya atau di sini atau di sini atau di sini. Nah, itu kita harus rumuskan dalam satgas kita ini. Nah, yang harus dilakukan adalah satu, berusahalah menemukan pasien yang diduga COVID. Itu sangat membantu sekali kita itu. Dan Lebih cepat, lebih bagus. Pengalaman selama ini, orang yang menunda-nunda dan sudah sesak baru dia masuk rumah sakit, maka ketika dia masuk rumah sakit itu cepat sekali perburukannya dan tidak tertolong dia. Begitu masuk ruang isolasi, tidak lama kemudian langsung masuk ke ICU. Di ICU dia pakai oksigen yang high flow. Tidak lama kemudian pakai ventilator, lama kemudian meninggal. Cepat sekali. Kenapa? Karena awalnya dia berlama-lama saturasi oksigennya rendah, ditahan di rumah. Kemudian coba kita identifikasi pasien COVID ini, ya. Jadi itu tadi. Kalau benar dia kita duga COVID, maka identifikasi dengan cara apa? Tes tadi, rapid test kah atau PCR kah? Dan kemudian kita coba pertimbangkan kepada dia fasilitas untuk pengobatan dia bagaimana. Apakah dia isoman atau keisomannya di rumah atau isomannya di fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah daerah. Ataukah dia dibawa ke rumah sakit. Ya. Nah, kita juga bisa mengambil peran membantu petugas untuk tracing keluarganya. Pengalaman saya nih, satu orang di keluarga itu terkena COVID, kemudian saya meminta-minta kepada puskesmas, tolonglah di tracing keluarganya gini-gini, karena mereka memang sibuk juga orang puskesmas. Lama baru dilakukan tracing pada keluarganya. Nah, sementara sebelum dia di tracing, tentu dia berkeliaran keluarganya ini dan kena lah yang lain-lain. Nah, itu yang kita. Jadi kita membantu petugas untuk tracing. Ingatkan petugas itu tracing, walaupun sebenarnya dia udah kecapean, udah malas dia, insentifnya juga udah nggak ada. Kemudian motivasi keluarga ini ya untuk tracing keluarga ya. Kemudian kita harus berpartisipasi agar yang bersangkutan bisa dirawat di rumah sakit, cepat sampai ke rumah sakit kalau memang dia perlu ke rumah sakit. Nah, bagaimana caranya? Nah, ya terserah mau pakai kita sediakan ambulan kah atau kita jalin kerjasama dengan apalah. Pokoknya dia sebisa-bisanya lebih cepat ke rumah sakit. Kalau dia memang sudah sesak. Demam, sesak, batuk itu indikasi rumah sakit. Kemudian apakah dia akan isolasi di sarana resmi? Kita harus tahu hotel mana lagi hotel-hotel yang menyediakan untuk isoman ini. Nah, kita harus punya data mana yang masih kosong, mana yang bagus tempatnya. Ya, diakses ke sana yang perlu dan itulah perlu jadi link komunikasi ke sana. Ada orang-orang yang kita tempat bisa tanyakan di sana linknya. Kemudian isoman di rumah. Isoman di rumah ini satu bab tersendiri ini. Kalau tidak hati-hati, isoman di rumah malah bisa membawa kehancuran. Kena pandai. Yang semestinya hanya satu yang kena, akhirnya terkena semua. Nah, jadi ini harus hati-hati yang isoman di rumah. Tadi yang saya katakan Pak Abdullah, kita perlu membuat SOP dan juknis kepada teman-teman yang menjadi anggota tim rescue ini supaya apa yang dia kerjakan terukur dan terarah, tidak tabrak-tabrak, kemudian malah berakibat fatal pada dirinya sendiri. Apa yang harus dibuat SOP dan juknisnya? Yaitu pertama, cara mendeteksi. Nah, seperti tadi sudah dijelaskan tuh cara mendeteksinya bagaimana. Kemudian cara melapor dan merujuk harus ngerti. Ya, kalau main bawa saja pasien itu ke rumah sakit, pas di rumah sakit itu ternyata penuh. Pindah ke rumah sakit B, di B penuh, pindah ke C, akhirnya mati di jalan dia. Dibawa-bawa begitu kan. Membawanya itu harus pakai oksigen kalau bisa. Kalau kita ada ambulan kan enak. Kemudian cara mengevakuasi. Ya, kalau seandainya dia terpapar, udah ada di rumah itu, terkena dia, bagaimana cara membawa dia?
ke rumah sakit yang aman. Jangan pula kita yang kena atau tetangga lain yang kena atau orang yang ramai-ramai melihat kena. Nah, itu kan. Kemudian cara penyelenggaraan jenazahnya. Nah, ini juga terus terang Ustadz, kalau jenazah ini memang lost control kita kadang-kadang ya. Kenapa orang yang mengurusi jenazah ini cuma 1-2 orang saja kan. Sementara jenazah itu banyak, tiap sebentar datang. Jadi kadang-kadang sudah tidak lagi mengikuti norma-norma yang kita anut sama ini kan. Namanya menyolatkan. Bolehkah keluarga menyolatkan? Boleh. Kenapa tidak boleh? Peraturan yang terbaru tentang penyelenggaraan jenazah itu keluarga apapun lah boleh dia memandikan, boleh ikut memandikan di rumah sakit itu. Yang penting rumah sakit menyediakan APD kepada dia. Pasanglah APD, mandikanlah boleh. Itu aturan resmi, boleh. Nah, cuman ya itulah ya, karena kan begini, daripada repot-repot nanti keluarganya ini udahlah kami aja lah yang menyelenggarakan. Nah, itulah yang orang berdua bertiga itu tiap sebentar memandikan jenazah. Tugas mereka itu sampai kepada mengantar ke kuburan, menguburkan, dan mereka ada insentifnya. Makanya mereka rajin. Kalau nggak mana mau, ya kan? Nah, kemudian cara mengisolasi mandiri, ini SOP-nya harus ada, kita tahu itu bagaimana cara isolasi. Kalau ada 1 orang di rumah itu yang positif, siapa yang masuk ke kamar isolasi, kamar yang khusus di rumahnya itu, yang positif. Kalau hampir semua positif, tapi ada 1-2 orang yang negatif, siapa yang diisolasi? Yang negatif yang diisolasi. Yang negatif itu taruh di kamar yang satu itu pakai pintu keluar, yang lainnya boleh di ruangan besar. Karena semuanya positif. Kan? Nah, jadi hal-hal seperti itu perlu ada juknisnya. Kemudian, nah ini yang sering dilakukan di Jakarta oleh satgas-satgas ini ya, cara membantu kebutuhan pasien. Nah, ini banyak yang bisa kita lakukan nih. Mereka tidak bisa pergi belanja, keluar makan. Ya. Mereka menunggu uluran tangan kita mengantarkan makan. Sekarang di Jakarta itu berkembang. Ada orang-orang komunitas yang dengan sukarela relawan mencarikan obat, antarkan obat. Ada mencarikan makanan, antarkan makanan. Ada komunitas-komunitasnya itu, relawan-relawannya. Jadi spesifik. Nah, ini tingkat berat penyakit yang perlu saya sampaikan. Ada yang tanpa gejala, ada yang dengan derajat ringan. Ringan itu demam-demam biasa, nyeri-nyeri tulang, hilang penciuman sedikit, rasa sedikit, ya itu masih tergolong pada derajat ringan. Kalau derajat sedang itu dia sudah mulai sesak, demam, batuk, sesak, tapi sesaknya itu belum terlalu berat. Nah, masih menggunakan oksigen yang sederhana. Nah, ada yang derajatnya berat sekali atau kritis. Nah, ini kalau yang pertama ini dan yang kedua ini bisa di rumah isoman. Derajat sedang ini bisa juga di rumah kalau dia punya oksigen. Dulu yang derajat sedang ini harus masuk rumah sakit, tapi sekarang rumah sakit sudah penuh. Maka ini yang ketiga ini bisa ditarik ke rumah. Tetapi untuk derajat berat dan atau kritis ini tidak boleh, harus di rumah sakit. Karena dia menggunakan peralatan high flow untuk oksigennya, ya. HFNC, ya, high flow nasal kanul. Kalau masih belum juga bisa, maka dia menggunakan ventilator, itu pakai alat mekanik. Nah, kita tahu bahwa untuk tata laksana pasien COVID ini, pertama dia harus diberikan obat antibiotik, obat antivirus. Tugas kita Satgas adalah mencek, dia udah punya ini belum? Dia bilang dia isoman di rumah, tapi isomannya itu ngapain? Udah dikasih obat belum? Oh, enggak ada obatnya, enggak tahu kami. Nah, tugas kita mencarikan dia obat. Linkkan dia ke puskesmas atau rumah sakit. Nah, itu kan. Karena mereka itu kan orang awam, jadi kalau dia diam-diam aja nggak mau meminta, nggak mau apa, dia nggak tahu kalau barang-barang ini perlu. Nah, ini yang kita ngecek begini nih. Antibiotik seperti azitromisin punya nggak dia?
Paling dia bilang, saya udah coba beli keluar nggak ada, habis. Terus bagaimana? Kelanjutannya bagaimana? Nah ini tugas kita. Antivirus oseltamivir ada nggak? Dia punya, nggak ada. Nah, kita carikan, mencari di mana itu yang menjadi kita, job kita. Nah, carikan, buatkan link-linknya. Kimia Farma, buatkan linknya ke Rumah Sakit Amelia. Ini ada nggak obat? Ada barangnya. Vitamin C yang dosis tinggi, 1000 mg. Harus ada dia. Vitamin D. Hah? Antivirus oseltamivir. Itu yang umum, yang produk dari pemerintah kan itu. Pak Jokowi menjamin itu. Pokoknya itu dijamin tidak akan naik harganya, tidak akan tinggi-tinggi harganya, rendah. Kata Pak Jokowi, nggak tahu kalau di lapangan. Vitamin C 1000, vitamin D 1000 mg perlu. Ya. Kemudian obat-obat tambahan lainnya, obat demam, obat batuk, itu untuk mengurangi gejala dia. Ya. Yang repot tuh kalau dia ada sakit jantung, kalau dia sakit gula, kalau dia sakit asma, udah nambah lagi. Penyakit penyerta inilah yang nanti akan membawa kematian dia. Biasanya orang-orang itu meninggalnya karena penyakit penyertanya atau yang disebut dengan komorbid. Makanya orang-orang yang meninggal itu banyak orang yang sudah tua-tua. Nah, ini mungkin hampir-hampir berakhir ini. PKS, apa yang perlu kita lakukan? Ya, kita pikirkan intervensi kita di level mana. Harus dirumuskan supaya nanti enggak ngambang aja. Judulnya kita adalah Response Team, Rapid Response Team, tapi apa yang kita kerjakan? Di level mana kita mau bertugas? Mungkin saja kita bisa menjadi relawan pemasok oksigen, relawan pendistribusi oksigen. Kita mengumpulkan orang-orang yang berduit di Kerinci ini, mohon dia untuk bisa menjadi donatur oksigen. Ini penting sekali oksigen ini. Inilah yang ada di Jakarta sekarang kan, berdiri ini komunitas ini, mereka menganukan oksigen untuk masyarakat. Ini gitu. Tabungnya dipinjamkan, nanti diganti oksigennya setiap kali berapa hari gitu. Ada relawan sembako. Apakah ini yang mau kita ambil peranannya? Silahkan. Ada relawan urusan rujuk-merujuk. Ya. Kan ada nih yang spesialisasinya orang humas nih, linknya banyak. Rujuk-merujuk. Ada relawan yang tukang pantau isoman, biasanya ibu-ibu ini, dia memantau tuh isomannya, bagaimana benar nggak dia isomannya, keluar nggak dia. Kalau di Jakarta orang yang isoman, kalau dia keluar ditangkap dia oleh Satpol PP. Nggak tahu kalau kita di sini, karena nggak boleh keluar memang. Kalau keluar ya berarti pindah. Ada lagi relawan jemput antar obat. Apa keperluan obatnya? Jemput ke apotek, antarkan ke rumahnya. Jemput ke sini, antarkan ke rumahnya. Banyak yang bisa kita lakukan yang tidak bisa dihandling oleh petugas resmi, petugas yang reguler. Ini banyak yang bisa kita lakukan. Nah, inilah semoga membuka wawasan kita, teman-teman semua. Ya, banyak yang bisa kita kerjakan. Asal kita mau dan tahu caranya. Itu aja. Saya pikir demikian ocehan saya pagi ini. Semoga ada manfaatnya, Pak Abdullah, Pak Eka. Kita nanti kapan-kapan bisa membuat kelanjutannya, terserah nanti. Dan kalau saya diminta bantuan untuk memberikan masukan-masukan lah kepada teman-teman tim respon cepat ini, saya bersedia kok. Ya. Bagaimanapun juga PKS itu bagian dari kehidupan saya di Kerinci ini, tidak akan bisa lepas saya dari PKS itu. Walaupun saya pegawai negeri, ya kami mau pegawai negeri tidak boleh dekat-dekat. Kami sama Pak Eka, saya tidak boleh dekat sama Pak Eka. Kenapa saya pegawai negeri? Tidak boleh, tapi bajunya sudah oranye, tapi lambang tidak boleh. Lambangnya tak boleh. Lambang tak boleh. Nah itu ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.